Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu masalah kekeringan kandang teman-teman. Kekeringan alas kandang. Itu nanti apa saja yang ditimbulkan akibat kandang yang kering pada sebuah peternakan bebek pedaging kita. Banyak sekali teman-teman manfaatnya kandang kering bagi kita sebagai peternak, seperti itu. Apa saja nanti keuntungan ataupun keunggulan kandang alas kandang kita kering, nanti kita jabarkan di dalam video kali ini ya teman-teman. Karena ini masalah keuntungan, masalah percepatan pertumbuhan kalau masalah kandang kering ini. Sebelum ke pokok pembahasan ya teman-teman, ini saya berikan review dulu ya teman-teman. Ini bebek pedaging saya yang saat ini saya mengambil video ini umur 35 hari teman-teman, 35 hari. Kemudian dimana 5 hari lagi ini target saya panen teman-teman ya, panen. Ini saya ajukan bakul 5 hari panen umur 40 hari. Ini saya memakai DOD pabrikan ya teman, DOD pabrikan. Terus pakannya itu saya menggunakan campuran, mulai lepas starter saya menggunakan full campuran sampai dengan panen teman-teman ya, sampai dengan panen. Jadi nanti semoga doakan ya teman-teman hasilnya maksimal dan juga bobotnya berat seperti itu ya teman-teman. Namun demikian di daerah saya ya teman-teman, itu harga panenan bebek itu menurun teman-teman. Di daerah saya khususnya itu turun Rp1.000, yang biasanya itu 27.000, sekarang turun jadi 26.000 teman-teman ya, turun jadi 26.000. Tapi itu untuk bakul besar. Untuk bakul kecil atau istilahnya rengkean, bakul rengkean itu teman-teman, itu belinya masih 26.500 teman-teman. Jadi masih bagus. Itu masih bagus. Terus ini alas kandangnya habis saya teman-teman, saya taburi grajen, karena sudah terlalu terlalu lembabnya berlebih. Saya tabur grajen, yaitu kalau terlalu lembab itu bulunya bebek seperti ini teman-teman, tidak bisa putih mengkilap-kilap seperti ini. Dan kalau lembab biasanya bebek itu sangat bergerombol teman-teman, sangat bergerombol, tidak bisa menyebar seperti ini dekemnya itu. Jadi sangat bergerombol, mungkin kedinginan atau bagaimana ya kalau lembab itu. Terus langsung ke pokok pembahasan ya teman-teman, masalah yang ditimbulkan akibat kekeringan kandang yang bagus, yang kering seperti itu ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, semakin kering alas kandang itu semakin bagus untuk hasil ternak kita saat panen teman-teman. Jadi begini, kalau kandang itu kering, itu bebek itu sangat terasa nyaman dalam kandang teman-teman, sangat terasa nyaman dalam kandang. Dekemnya pun tidak bergerombol. Kemudian pertumbuhan pun akan lebih cepat teman-teman kalau kandang itu kering. Menurut saya itu ternak apapun ya teman-teman, kalau kandangnya itu kering, bersih, itu akan cepat sekali pertumbuhan. Baik itu ternak sapi, ternak domba, kambing ataupun ayam, kalau kandangnya, alas kandangnya ini kering, itu akan cepat sekali pertumbuhan ternaknya seperti itu.
Pun demikian yang terjadi pada bebek pedaging ini teman-teman. Kalau kandang kering pertumbuhan cepat, akibatnya itu kalau kandang kering kemungkinan hama penyakit yang masuk dalam kandang itu sangat sedikit teman-teman. Kalau kandang kita kering tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam ternak kita kalau kandang kita kering. Itu 2 poin ya teman-teman. Terus untuk yang ketiganya, keuntungan dari kandang yang kering ini itu bebek itu akan terasa bebek itu akan makannya itu akan lebih sedikit teman-teman kalau kandang yang alas kandang ini kering. Kenapa kok seperti itu Pak? Karena begini teman-teman, kalau kandang kering karo kandang lembab itu kan bebek cenderung kedinginan teman-teman ya, cenderung kedinginan. Energi yang pakan yang dimakan itu dihabiskan energi untuk menghangatkan suhu tubuhnya kalau kandangnya terlalu lembab. Nah, contohnya seperti bebek saya ini teman-teman ya, itu kan habis malam pagi itu kandangnya kan lembab teman-teman, karena sudah 3 hari tidak saya tabur karena memang kering. Terus akibat telat nabur grajen ya, akibatnya seperti ini. Bebek itu pada dides seperti ini loh teman-teman ya, pada dides seperti ini itu akan mengakibatkan energi ya teman-teman, tenaga. Jadi pakan yang dimakan itu sebagian untuk dides, itu untuk membersihkan bulunya, itu nutuli itu loh teman-teman, membersihkan yang lembab di bulunya itu loh teman-teman. Itu ini kalau kandang kering, kandangnya kering, itu bebek tidak akan dides seperti itu loh, membersihkan bulunya sendiri itu teman-teman, tidak akan seperti itu. Jadi itu sebenarnya harus dihindari teman-teman. Bebek yang dides seperti ini itu harus dihindari karena itu mengeluarkan tenaga, itu mengeluarkan energi untuk dides itu. Jadi gitu ya teman-teman. Ini kelihatannya sepele ya teman-teman, kelihatannya sepele, tapi juga bermanfaat informasi ini teman-teman, saya kira. Dan itu dides itu diakibatkan kandang lembab, terlalu lembab seperti itu. Itu makannya itu sebagian digunakan untuk dides itu, untuk membersihkan bulu itu. Harusnya tidak ada dides seperti ini kalau kandang kering. Jadi energi bisa digunakan untuk istirahat, dekem seperti ini ya. Ya teman-teman. Terus keuntungan yang lain dari alas kandang yang kering adalah bau teman-teman. Masalah bau. Masalah bau ini kan cenderung bebek itu kan cenderung jorok teman-teman, jorok, bau seperti itu kan. Jadi kalau kandang kering itu tidak akan bau, kalau kandang kering. Ya bau wajar, wong namanya kandang, tidak mungkin wangi ya teman-teman. Jadi bau itu wajar kalau kandang, tapi kan bisa kita minimalkan toh teman-teman ya. Bisa kita minimalkan, kita tekan sebanyak mungkin bau di kandang itu dengan mengeringkan alas kandang ini. Jadi misalkan kita ke kandang itu nyaman ya teman-teman, kalau kandang tidak bau. Kita ngopi di kandang sambil mengamati ternak kita, itu bisa sambil rokokan, itu kan bisa nyaman, bisa berlama-lama. Kalau ada tamu ingin melihat itu ya enak, kitanya nggak bau seperti itu. Jadi kalau kandang kita di tengah pemukiman warga itu kan kita juga tidak dikomplain oleh warga karena baunya memang tidak ada, tidak begitu menyengat kan, seperti itu teman-teman. Banyak sekali keuntungan kandang kering itu. Dengan kandang kita kering sekering mungkin kan pertumbuhan bebek cepat, kemudian
nanti gemuknya itu kan juga cepat. Alhasil kita sendiri peternak yang menikmati hasilnya teman-teman. Jadi misalkan kita biasa umur 40 hari panen, kalau kandang kering itu karena pertumbuhannya cepat dan juga pengeluaran biaya ya, operasional kita sedikit karena tidak terjadi masalah cekrek atau apapun. Di kandang kering ini kan biaya operasional kita sedikit, jadi keuntungan kita akan lebih maksimal lagi kan, seperti itu. Di samping itu kita misalkan tidak bau dan juga tidak dikomplain oleh warga sekitar kandang kan, seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ini sebetulnya masih banyak lagi manfaatnya, tapi poin penting, poin dasarnya itu yang saya sampaikan tadi. Garis besarnya itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.